Program Love Your Child memberikan banyak tips kepada para orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Untuk tahu lebih lanjut, jangan lupa subscribe YouTube channel Love Your Child dan nyalakan notifikasinya. Yang paling utama adalah anak-anak kan perlu tahu bahwa dia hidup gak sendiri loh. Manusia kan makhluk sosial, ya gak sih? Mengenai makhluk sosial berarti dia harus terbiasa juga menghargai orang lain, mengetahui bahwa dia juga punya keterbatasan, tapi juga punya kelebihan, dan bahwa dia juga membutuhkan orang lain, ya kan? Dan pada saat dia hidup bermasyarakat, tentu saja ada goal-goal yang tidak selalu adalah goal individu atau goal pribadi. Manfaat yang lainnya tentu saja kalau kita mengajarkan anak-anak untuk terbiasa berkolaborasi, bisa terbayang nggak bahwa dia akan menemui beraneka ragam manusia. Karena ketika dia bekerja sama dengan teman-temannya, otomatis dia akan melihat keunikan dari teman-temannya itu. Ada yang, aku nggak mau suruh ngitung-ngitung, aku pusing gitu, aku mau ini gambar. Ada juga, aku nggak mau gambar, aku bagian ngitung aja gitu kan. Shalom pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam program Love Your Child, satu program yang mengajak kita untuk mendidik, mengasihi anak, menjadikan generasi yang lebih baik. Apa kabar Anda bersama dengan keluarga? Kami selalu mendoakan dalam keadaan yang sehat, terlebih Anda dan juga anak-anak Anda. Kali ini kita akan membahas topik mengenai kolaborasi dan juga kompetisi. Berkolaborasi versus berkompetisi pada anak. Apa itu kolaborasi dan apa itu kompetisi? Seberapa penting kolaborasi dan kompetisi kita ajarkan pada anak? Kita akan membahas bersama dengan narasumber yang telah hadir, yaitu Ibu Helena Valentina. Beliau merupakan seorang psikolog dan juga praktisi pendidikan. Shalom Ibu Helena. Shalom Eva. Wah, Ibu Helena nih seperti ini ya, guru sekali ya. Apa dari kantor nih langsung? Mau kompetisi. Oh, mau kompetisi. Mau kompetisi. Biasa kalau di sekolah tuh banyak ya ajang kompetisi. Betul. Tapi dan itu kayaknya kalau bisa dibilang ditunggu-tunggu oleh murid-murid. Kapan ya saya bisa ikut lomba, kapan gitu. Dan ini kita akan membahas mengenai kompetisi dan juga kolaborasi. Seberapa penting kolaborasi dan juga seberapa penting kompetisi bagi anak-anak kita. Tapi sebelumnya Bu Helena, saya mau bahas yang kolaborasi dulu lah. Kolaborasi itu sebenarnya apa sih? Kalau Eva apa? Kolab berarti ada kerjasama. Ini secara terjemahan bebas ya. Ada kerjasama, ada gabungan antara anak dengan yang lain. Dan nggak sendirian ya, Pak. Nggak sendirian. Bisa ada orang lain ya. Sementara kalau kompetisi itu kan sebenarnya upaya untuk mengatasi, upaya untuk menyediakan, upaya untuk berjuang, ya untuk mendapatkan sesuatu yang terbatas, sehingga harus diperebutkan gitu. Misalnya kayak piala kan nggak mungkin dong pialanya itu juara 1 ada 100 kan nggak mungkin. Nggak sih, harus 1 aja. Ya kan, jadi gimana dapetin 1 itu, dia harus keluarkan versi terbaiknya dalam diri dia sehingga dia bisa mengalahkan atau mengatasi orang lain sehingga dia mendapatkan atau memperoleh piala itu. Kesempatan itu, yang mahal itu ya kan? Iya. Sesuatu yang berharga untuk diperjuangkan gitu loh Pak. Ini berarti dua-duanya ini kan sering terjadi pada anak kan. Maksudnya gini, kalau berkolaborasi saya ingat kalau zaman saya dulu itu kolaborasinya kayak ada tugas. Tugas tapi tugas kelompok. Gitu. Tugas kelompok atau ya apa kita lagi kompetisi juga tapi per grup. Grup 1 dan grup yang lain. Bukan lagi ngerjain PR kan? Bukan. Maksudnya bukan lagi ujian gitu, berkolaborasi enggak? Enggak gitu. Itu namanya kerjasama ya. Kerjasama dalam ujian yang tidak baik. Kolaborasi dalam
membuat kekacauan bisa juga ya. Iya, tapi kayaknya itu nggak mungkin kita ajarkan. Berarti kadang-kadang kolaborasi juga bisa berkonotasi negatif ya, Pak? Iya, iya juga ya, kolaborasi juga bisa. Iya, saat ini memang dunia selalu bergerak untuk memperbaiki pola pengajaran atau pola pendidikan dari apa tuh era sebelumnya gitu, dan sekarang ini kayaknya orang-orang gembar-gembor bilang kompetisi itu nggak perlu, yang penting tuh kolaborasi. Menurut Eva gimana? Saya rasa dua-duanya perlu ya. Kenapa? Kenapa ya? Karena anak tuh harus diajarkan kompetisi. Berhubung saya ini waktu masih kecil doyan sekali ikut kompetisi. Ah iya, saya baru ingat Eva nih juara Abang None ya kan? Nggak, maksudnya saya nggak tahu ya, karena mungkin dari kecil saya diajar untuk ikut kompetisi. Dari kompetisi kecil apa ya, kalau dulu anak-anak lomba sweet. enggak ya, kompetisi baca puisi, terus nyanyi sampai ya besar, luar biasa zaman ya. sekolah ikut kompetisi olimpiade matematika dan segala macam, menang sampai tingkat provinsi, tapi nggak lolos habis itu. Tapi itu udah satu kebanggaan. Karena mungkin saya terbiasa kompetisi, jadi saya sampai besar suka ikut kompetisi. Dan menurut saya itu penting, karena kayak banyak hal yang saya pelajari kompetisi. Hal kalau untuk menang kayaknya semua pasti akan senang ya. Kalah, belajar untuk menerima kekalahan, nah itu juga pelajaran. Ya? Iya betul. Nah, itu kayaknya saya rasa supaya, dan saya baru sadar ketika saya dewasa, kalau ternyata hidup itu nggak semuanya indah, harus ada belajar kalah, belajar sedih, belajar bahagia. Dan sebenarnya pengalaman kalah itu adalah satu hal yang mahal, Fa. Nah, itu mahal sekali, karena ketika kita bisa melewati masa-masa sedih ketika kita gagal atau kalah, itu sebetulnya kita sedang mengeluarkan kemampuan daya tahan, daya juang, dan apa yang disebut dengan apa itu namanya, tahan malang, adversity quotient. Iya, jadi banyak sekali orang merasa bahwa kompetisi itu nggak perlu gitu loh. Kenapa? Nanti kalau anak saya kalah gimana? Gitu kan? Loh, emang kenapa Bu kalau kalah? Kan kasihan, anak saya bisa nangis. Anaknya atau mamanya? Betul, saya setuju. Ya, jadi saya setuju dengan Eva, dan sebetulnya juga saat ini dengan kurikulum di Indonesia yang berkembang ya, yang saat ini saya pikir sangat baik ya, di mana kolaborasi itu ditonjolkan, ditingkatkan, dikembangkan, namun demikian kompetisi juga tetap diarahkan kepada anak-anak untuk mengalaminya juga. Tapi tujuannya bukan untuk menyerang orang lain, untuk membuat orang lain sedih, bukan. Tapi dia bisa mengeluarkan, dia bertanding dengan dirinya sendiri untuk bisa lebih baik dari hari kemarin. Betul sekali. Nah, kita akan membahas nih, kita mau spill, kalau anak zaman sekarang spill sedikit soal yang akan kita bahas. Pertama kita mau bahas nih soal, enakan bahas kolaborasi dulu ya Ibu Helena ya. Kolaborasi, kenapa ini sampai penting? Kalau tadi Ibu Helena katakan kompetisi juga penting, supaya anak belajar untuk menerima kekalahan dan segala macam. Betul sekali, betul. Kalau begitu kolaborasi kenapa penting? Yang paling utama adalah anak-anak kan perlu tahu bahwa dia hidup nggak sendiri loh. Manusia kan makhluk sosial, ya nggak sih? Namanya makhluk sosial berarti dia harus terbiasa juga menghargai orang lain, mengetahui bahwa dia juga punya keterbatasan, tapi juga punya kelebihan, dan bahwa dia juga membutuhkan orang lain. Iya, betul. Ya kan? Dan pada saat dia hidup bermasyarakat, tentu saja ada goal-goal yang tidak selalu adalah goal individu atau goal pribadi. Ada juga goal bersama. Contohnya, kita ingin supaya lingkungan RT kita jadi bersih yuk, jadi paling paling indah dan paling nyaman yuk, gitu kan misalnya. Nah, kan kalau kita kerjakan sendiri, kelenger aja kali satu RT lo ya. Walaupun bisa ya dikerjakan, tapi kan nggak. Iya, nggak kerja lagi lah udah. Tiap hari di situ jadi tugas kebersihan ya. Betul. Tapi kan akhirnya hasilnya tidak akan terlalu nikmat bila kalau dikerjakan bersama-sama. Jadi masing-masing kan pasti punya keahliannya. Misalnya ada orang yang memang ahlinya itu adalah dalam membuat tanaman di
susun rapih gitu kan, karena dia jago banget untuk tangannya dingin lah untuk nanam-nanam misalnya gitu. Ada juga yang jago banget untuk menggambar. Dia mungkin bisa menggambar apa tuh lukisan-lukisan yang membuat lingkungannya tuh yang dindingnya rusak-rusak jadi bagus gitu misalnya. Ada juga yang mungkin ahli dalam fisika, jadi dia tahu bagaimana supaya pengairan di lingkungan RT itu bisa tersalurkan dengan baik. Jadi akhirnya kan semua mengerjakan sesuai bidangnya, hasilnya ketika indah nggak ada yang merasa bahwa ini kerjaan saya, ini kerjaan kita bersama. Karena hasilnya mereka juga yang nikmati bersama-sama. Kita masih akan membahasnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas berkolaborasi versus berkompetisi pada anak. Kita masih membahas nih soal kolaborasi ya Bu Helena. Iya, betul. Ibu Helena katakan kalau kolaborasi ini dijalankan, hasilnya tuh dinikmati, semua jadi bisa tahu ini hasil bersama, ya kan? Lalu berikutnya apa nih manfaat dari kolaborasi ini? Manfaat yang lainnya tentu saja kalau kita mengajarkan anak-anak untuk terbiasa berkolaborasi, bisa terbayang nggak bahwa dia akan menemui beraneka ragam manusia? Iya. Iya kan? Karena ketika dia bekerja sama dengan teman-temannya, otomatis dia akan melihat keunikan dari teman-temannya itu. Ada yang, aku nggak mau suruh ngitung-ngitung, aku pusing gitu, aku maunya gambar. Ada juga, aku nggak mau gambar, aku bagian ngitung aja gitu kan. Jadi menghitung jumlah bahan, atau ada juga yang bagiannya suka cuap-cuap, oke dia jadi jubirnya, juru bicaranya nanti di kelompok apa namanya, kelompok belajar atau kelompok apapun itu gitu kan. Jadi tidak ada satupun di antara mereka nantinya kalau berjalan dengan baik kolaborasi itu yang merasa bahwa kamu nggak dibutuhkan gitu. Betul. Semua saling membutuhkan. Enak kan, Fa? Kita bisa hidup dalam suasana saling menghargai gitu. Iya kan? Karena kita kan manusia sosial, makhluk sosial. Iya, dan tentu saja juga akan lebih banyak pekerjaan besar yang kita bisa lakukan. Seperti tadi yang aku bilang, misalnya kalau kita mengerjakan niatan untuk membuat kampung kita atau RT kita bersih, kita kerjakan sendiri, kita yang gambar, kita yang bersihin pohon-pohonnya, kita yang nanam, kita yang bersihin gotnya. Aduh, mungkin sih bisa selesai, tapi tentu saja kita kan punya keterbatasan dengan kemampuan, ya nggak sih? Talenta kita kan nggak mungkin lengkap semuanya kan, Fa? Iya. Nah, jadi kan hasilnya pasti tidak akan sebesar dan sebagus kalau itu dikerjakan dengan kolaborasi. Jadi keuntungan lainnya ini adalah anak-anak akan mengenal kelebihan dan keunikan dari orang-orang yang ada di sekitar dia. Karena jadi saling menghargai ya. Dan produknya juga akan lebih besar, lebih bagus, dan lebih lebih bernilai lebih, nggak sekedar bagus tapi juga ada loh hasil kerjasama di belakang itu. Ada perjuangan yang sudah dihasilkan bersama-sama untuk mewujudkan mimpi bersama. Wah, jadi anak-anak bisa belajar banyak nih soal kolaborasi ini. Nah, berikutnya apa lagi di Bu Helena soal kolaborasi? Ya, kolaborasi ini sebenarnya bisa ditumbuhkan sejak dari rumah. Oke, ya kan? Contohnya? Ya, jadi kalau misalnya kita punya niatan nih satu rumah ya, mama, papa, adik, kakak gitu. Nah, rumah kita kayaknya sudah dekil ya. Gimana ya? Ada nggak ide untuk kita bisa rubah? Mau dirubah nggak nih tapak depannya atau rumahnya? Iya, setuju Pak, ini sebaiknya begini. Ide kamu apa? Saya kayaknya mau bagian ngecat itu kayaknya udah dekil tuh. Oh, kalau aku bagian ini Pak, bagian sapu-sapunya sama itu rapiin tanahnya tuh gitu kan. Tanamannya banyak yang udah liar gitu. Oh, kalau aku bagian yang ini, bagian pagernya. Nah, kan waktu kita bekerja bersama-sama, itu kan pengalaman dia berkolaborasi di rumah. Pengalaman dia yang bisa nanti dia aplikasikan pada saat dia di sekolah atau kelak besar nanti di lingkungan masyarakat. Jadi kalau saya sering melihat orang tua nggak mau anaknya kerja, ya kan, nggak mau anaknya untuk capek-capek gitu. Menurut saya ya kurang menguntungkan buat si anak malahan di kemudian hari. Oke, saat itu dia seneng lah, nggak bantuin kerja, tapi sebenarnya itu tidak akan memberikan banyak keuntungan buat dia. Contohnya nih, kalau misalnya kita kerjakan masakan untuk Natal atau untuk acara ulang tahun bersama-sama ngerjainnya. Wah, mungkin makanannya nggak terlalu enak ya. Tapi karena kerjain bersama-sama,
ada yang bagian giling, ada yang bagian potong, ada yang bagian goreng, ada yang bagian belanja segala macam gitu kan. Wah, walaupun gak enak mungkin, tapi karena kerjaan sama-sama, udahlah kita nikmatin aja gitu. Kalau kata orang-orang zaman sekarang, momennya itu loh, momen bersamanya. Betul, itu kan mahal ya, mahal. Dan sometimes itu hanya terjadi beberapa kali dalam hidup ketika dia berada di rumah bersama mama papanya, Fa. Betul. Sayang kan kalau itu nggak diambil. Nah, ya sih? Ini kalau kita lihat kolaborasi ini memiliki artian ya, artinya tuh banyak banget positif. Beda halnya dengan kompetisi. Kayak kalau dengar orang kompetisi, ini kesannya langsung negatif. Apalagi dengar kata kompetisi, tujuannya nih pasti mau menjatuhkan orang kayak gitu. Atau bahkan sampai akhirnya ribut nih antara satu kelompok dengan kelompok lain. Kayak pertandingan bola gitu deh. Atau apapun itulah pasti konotasi negatifnya tuh lebih banyak, Ibu. Ini gimana Ibu Hana tanggapnya? Iya, kalau saya sih terus terang nggak setuju ya dengan itu, karena kolaborasi pun juga seperti yang kita pernah diskusikan di segmen pertama, kolaborasi juga bisa menjadi konotasi negatif tuh, kalau yang dikerjakan adalah proyek negatif. Kolaborasi nyontek. Ya kan, kolaborasi nyolong. Kamu yang bagian penjaga di sana, yang satu bagian petik, yang satu lagi bagian teriakin. Aduh, serem banget ya. Itu kolaborasi juga loh, tapi negatif kan. Betul. Kompetisi juga bisa negatif kalau itu dimaknai dengan cara yang kurang baik gitu. Contohnya kompetisi dengan segala macam cara lah, yang penting menang gitu kan. Wah, sampai dia mungkin melakukan hal untuk menjatuhkan lawannya. Iya kan, dengan cara sogok di belakang, atau mungkin ya kita tahu lah dengan cara kecurangan-kecurangan yang terjadi gitu. Yang penting targetnya menang. Nah, kalau targetnya menang sebenarnya sih kalau menurut saya itulah yang nggak baik. Ya, kalau targetnya semata-mata untuk menang gitu, semata-mata ya menang sih seneng lah ya orang. Tapi kalau itu jadi tujuan satu-satunya, wah repot tuh, repot. Tapi kalau kompetisi dalam arti positif, saya pikir memang sudah ada sejak kita belum ada, Fa. Ya bayangkan saja, ini sejak kita belum jadi janin juga sebenarnya ada kompetisi di dalam betul ya. tubuh orang tua kita, ya nggak sih? Kan mohon maaf, ini kan pada saat terjadi pembuahan, sel telur itu kan hanya satu yang dibuahi. Sementara ada jutaan sperm ya kan, sel sperma yang harus menembus sel telur, dan kompetisi itu dimenangkan oleh gitu kan jadi saya sekarang jadi saya kan. Kalau enggak mungkin jadi bentuk lain kan. Betul. Gitu kan. Nah, itu alami sekali. Jadi kalau kompetisi ditiadakan kok kayaknya melanggar aturan alam deh kayaknya. Kita masih akan membahas nih tentang kolaborasi dan juga kompetisi. Apakah ini keduanya bisa dijadikan satu atau bagaimana kita mengembangkan pada anak? Tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas berkolaborasi dan berkompetisi pada anak. Tadi sudah dijelaskan bahwa keduanya ini bisa berarti positif juga, negatif juga, positif juga, negatif juga keduanya ya. Tinggal bagaimana kita bisa mengarahkan ke anak-anak kita. Sebelum masuk ke situ, saya tadi bertanya kolaborasi, judulnya aja nih kita kolaborasi versus kompetisi. Bisa nggak sih tapi sebenarnya digabungkan, Bu Hana? Iya, nggak usah berantem sebenarnya. Iya. Nggak usah dilawan-lawan nih. Gimana Bu Hana? Karena dua-duanya mempunyai fungsi yang sama-sama bisa dimanfaatkan bagi perkembangan kepribadian anak, perkembangan daya tahan, daya juang anak gitu loh. Jadi dengan kita berkolaborasi, kalau kita dikerjakan dengan sungguh-sungguh, sebenarnya itu juga bagian dari kompetisi. Kompetisi tapi bukan untuk melawan orang lain ya, tapi melawan diri sendiri. Karena kan pada saat kolaborasi misalnya ada tugas kelompok seperti itu ya, tugas kelompok di mana dia harus mempresentasikan tentang budaya Jawa misalnya kayak gitu kan. Nanti ada yang bagian untuk mengerti ya juru tulisnya, ada yang tugasnya untuk mencari informasi, beberapa anak untuk gali-gali dari berbagai sumber gitu kan. Ada juga yang tugasnya sebagai juru bicara, dia harus baca semuanya. Ada juga
sebagai pemimpin. Wah, itu kan berarti kan sebenarnya masing-masing berusaha untuk bisa memberikan yang terbaik kan. Dia juga nggak mau dong temennya akhirnya komplain, aduh nih gimana sih juru tulisnya nih kok kita kasih rangkuman segini banyak kok yang ditulis cuma 2 kalimat gitu kan. Jadi dia berjuang untuk membuat yang terbaik. Jadi dia justru sedang berkompetisi dengan dirinya sendiri untuk bisa mengeluarkan versi terbaiknya gitu loh. Ya kan? Dan setelah hasilnya didapat, semuanya mendapat nilai yang baik gitu kan, terus semuanya akan bergembira dan akhirnya merasa bahwa saya aman ya. Rasa aman itu akan lebih besar muncul karena kita tidak merasa diserang oleh teman, tapi saling mendukung gitu. Jadi si yang juru tulis didukung oleh anggota tim yang lainnya supaya dia bisa menulis sebaik mungkin. Terus si juru bicaranya juga didukung oleh teman-temannya. Ayo sampaikan ya nih poin-poinnya, dia berjuang gitu kan. Jadi itu sebenarnya bagian dari kompetisi juga kalau itu dikerjakan dengan baik. Nah, kompetisi ini sebenarnya kalau kita pandang sebagai bagian dari upaya anak-anak menjalani kehidupan nyata itu penting banget. Karena survival of the fittest kan, Fa. Betul. Iya kan, bahwa nanti yang kuat itu yang menang kan gitu kan. Kalau dulu katanya ada hukum rimba kan gitu. Nah, tapi memang kalau kompetisi itu diartikan sebagai sebuah persaingan, saya nggak mau kalah, kita harus menang, kita harus lebih menang. Wah, kalau kayak begitu kita akhirnya jadi memusuhi orang lain. Nah, harusnya kan saling mendukung. Oke, saya akan lakukan yang terbaik, lalu ketika ada orang kok kayaknya perlu kita bantu, ya bantulah gitu. Mungkin apa kelebihan dia kita bisa dapat, tapi kelebihan dari kita bisa berikan pada dia. Jadi kalau saya boleh andai-andaikan, kalau pada saat orang sedang berjuang untuk baca satu buku gitu ya, baca satu buku nih. Nah, kalau dia sendirian baca buku itu, mungkin dia butuh waktu berapa lama ya? Iya, betul. Mungkin berbulan-bulan nih satu buku tebel gitu kan, seperti ya inilah buku-buku tebel. Nah, kalau dia berkolaborasi kan mungkin akan lebih cepat. Oke, bab 1 kamu ya, bab 2 aku, bab 3 kita ya kan bagi-bagi kan. Setelah itu kita diskusikan yuk. Kan lebih produktif, ya kan? Maksudnya hasilnya tuh lebih nyata karena apa? Kalau kita baca sendiri mungkin bisa lupa lah. Tapi kalau misalnya sepotong-sepotong bab 1 kamu, bab 1, 2 ini dan seterusnya, ya mungkin ada yang nggak sempurna juga membacanya, tapi paling tidak kita dapat gambaran lebih cepat gitu. Lebih cepat, lebih kaya, dan juga lebih lebih meningkatkan rasa kekompakan, rasa sosialisasi yang tinggi, dan sama-sama memintarkan. Jadi kalau sendiri ya udah kita makan apel sendirian kan. Tapi kalau kayak gini kan, oke ini apel bagi-bagi, sama-sama bertukar gitu. Maksudnya bukan tukar bukan apel ke apel tukar gitu. Tapi saya dapat ilmu, kamu juga dapat, semua sama-sama berbagi gitu. Tadinya saya cuma punya 1 apel, tapi karena bab 2, 3, 4, 5 dibagi-bagi, saya dapat 5 apel nih. Semuanya dapat, nggak ada satupun yang kehilangan gitu. Kalau begitu Ibu Helena, gimana cara kita mengajarkan ke anak, ini langsung praktikalnya, untuk tetap berkolaborasi dan tetap berkompetisi dalam yang positif di dua kolaborasi dan kompetisi ini? Yang paling utama adalah biasakanlah mempunyai program di rumah yang bisa dikerjakan bersama-sama dan jangan pernah membanding-bandingkan anak kita dengan anak yang lain gitu misalnya. Jadi kalau kita misalnya melihat, wah anak kita kok nilainya nggak setinggi temennya gitu, jangan pernah membuat anak-anak jadi membenci suasana kompetisi gitu loh. Kita bisa bilang gini, nah dia bisa dapat juara 1 ya. Kalau menurut kamu apa sih rahasia dia nak ya? Kita perlu belajar dari dia. Coba deh kamu tanya, apa sih rahasia dia bisa belajar sampai jadi juara 1 gitu? Mama malu ya, aku nggak dapat juara. Enggak, kamu sudah lakukan terbaik kan? Tapi kalau kita belajar dari orang yang sudah bisa memberikan yang terbaik buat dirinya, kenapa kita nggak belajar dari dia gitu? Oke mah, aku tanyakan sama temannya, kok kamu bisa juara 1 sih, kenapa? Apa sih cara belajar kamu, strategi seperti apa? Oh, aku tuh nggak akan tidur malam-malam kalau belum baca apa yang aku pelajari tadi pagi.
oh gitu. Nah kita bisa belajar. Oke, besok-besok kita juga akan belajar seperti itu. Oke, mungkin tadinya juara 4 jadi juara 2, misalnya kayak gitu kan. Atau mungkin kalau pas lagi ada kakaknya membuat masakan tertentu, terus dia mungkin bisa belajar dari kakaknya. Setelah itu kita bikin sama-sama yuk gitu kan. Jadi kolaborasi dan kompetisi itu bisa dilakukan sama-sama ya. Iya, ya. Jadi perjuangan untuk bisa melakukan yang terbaik, the best version of ourselves, bukan untuk menjatuhkan lawan atau membuat orang diolok-olok atau merasa tinggi hati, tapi membuat kita merasa bahwa kita sudah lakukan yang terbaik. Kalau saya selalu bilang sama anak saya, lakukan terbaik itu bukan buat siapa-siapa tapi buat Tuhan, gitu. Wah, berarti artian dari kompetisi yang positif itu adalah kita berkompetisi dengan diri kita sendiri. Saya rasa itu paling penting. Dan membuat versi yang terbaik. Iya, jadi kalau kita belum juara berarti kita belum belum sampai ke sana. Mungkin masih perlu perjuangan nih. Iya. Masih hanya perlu waktu aja kok gitu. Dan frekuensi latihan lagi gitu. Jadi bukan karena kita kalah dibandingin dia, kita lebih lemah dari yang juara satu, tidak. Karena kita mungkin strateginya ada yang perlu diperbaiki, waktu latihannya mungkin perlu ditingkatkan, dan seterusnya gitu. Ini sangat bagus sekali, jadi kita bisa belajar bagaimana kita mengajarkan anak berkolaborasi dan berkompetisi dalam artian yang positif. Nah, di waktu yang sisa ini boleh kasih kesimpulan sedikit saja kepada para pemirsa. Untuk kompetisi dan kolaborasi adalah dua hal yang sama-sama berguna buat anak-anak kita. Mari tingkatkan semangat anak kita untuk melakukan yang terbaik, mengeluarkan talenta yang terbaik yang Tuhan sudah berikan kepada dia untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Terima kasih banyak Ibu Helena. Terima kasih juga pada para pemirsa. Dimanapun Anda berada, kiranya kita bisa belajar, berkolaborasi, dan berkompetisi, menjadikan anak-anak generasi yang lebih baik. Sampai jumpa di episode Love Yourself berikutnya, supaya anak Anda jadikan generasi yang lebih baik. Shalom, terima kasih.